Kalau dikasih dan zipang pai jadi baca po ya. Po itu kakak laki-laki dari papa ya. Jadi empek atau apa ya kalau di Indonesia kita ngomong ya. Atau Pak D ya bahasa Jawanya. Popo. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa ya guys, subscribe. Halo semuanya, Tajahau, bertemu lagi di channel aku Xin, Woshi Xingyun. Dan kali ini kita akan membahas praktikal atau Pinpang Puso peringkat yang ke-91 sampai 100. Tak terasa ya, kita sudah membahas praktikal itu sampai hampir 100. Praktikal ke-91, Gen Zipang. Banyak sekali dipakai, tapi hanya untuk radikal suara. Misalnya kita kasih Shuang Ren Pang di kiri, maka bacanya hen. Jadi suaranya ken, jadinya hen. Artinya sangat. Shu xin pang, berhubungan dengan hati, bacanya jadi hen, nada 4 ya. Berhubungan dengan hati ya. Kalau kita kasih xin zidi di bawah, berhubungan dengan hati juga, bacanya kehen. Ken artinya tulus atau ikhlas. Kalau kita kasih mu zipang di kiri, maka bacanya ken. Ken artinya akar. Peringkat ke-92 yaitu zhi. Zhi yang artinya berhenti. Tapi ini juga sering dipakai hanya untuk radikal suara ya. Misalnya kita kasih radikal tanah ya. Kemudian kasih zhi, maka bacanya tetap zhi, artinya lokasi ya. Di zhi de zhi, yaitu tulisannya seperti ini. Kalau kita kasih pi, kemarin pi zipang itu berhubungan dengan sendok ya. Dan tetapi diambil suaranya aja dari zhi jadi zi. Zi ya artinya ini. Jadi radikal suaranya zhi, ternyata bacanya zi ya artinya ini. Shu artinya senjata. Ini sering dipakai tapi tidak banyak membantu kita dalam menebak arti maupun cara bacanya. Kita cukup tahu ini ada radikal yang bentuknya seperti ini ya. Mei kalau dikasih santian sui, mei artinya tidak, mei artinya tidak. Kita kasih di shopang, berhubungan dengan tangan, maka bacanya do. Berhubungan dengan tangan ya, do artinya melemparkan atau memasukkan ya. Melemparkan atau memasukkan dan lain-lain banyak sekali ya, artinya ya do. Radikal ke-94 yaitu kan zipang. Kan zipang, kan artinya kering ya. Dan biasanya ini untuk radikal suara. Kalau kita kasih santian sui di kiri berhubungan dengan air kan, bacanya jadi han. Berhubungan dengan air artinya keringat ya. Kalau kita kasih zhou zipang, bacanya jadi kaan. Dan zhou zipang ini kan berhubungan dengan jalan. Jadi kaan, beda nada aja ya. Kan nada satu jadi kaan, artinya bergegas. Bergegas. Radikal ke-95 yaitu kong. Kong artinya bekerja ya, bisa sebagai radikal arti maupun suara ini ya. Kalau ini kong zipang, bekerja. Misalnya kita kasih radikal ini, bacanya jadinya hong, merah ya. Hong, merah. Kalau dia sebagai radikal arti dan di kanannya dikasih aksara yang bacanya kao atau jiao. Nah, setelah dikasih kong zipang, jadinya bacanya jiao. Xiao artinya cekatan atau cerdik ya. Radikal ke-96 yaitu fu zipang, berhubungan dengan suami ya, tapi biasanya ini hanya diambil suaranya untuk radikal suara ya. Fu zipang, tulisannya seperti ini, heng heng kemudian biena panjang ya. Kalau dikasih di sopang, fu jadi bacanya nada 2, fu ya. Fu di sopang ini kan berhubungan dengan tangan ya. Jadi sebuah kata kerja biasanya pakai tangan. Fu artinya memapah ya. Kita kasih yue zipang, itu berhubungan dengan organ biasanya ya. Jadinya fu dan artinya kulit. Kemudian radikal ke-97 yaitu jin. Jin zipang, satuan berat di Tiongkok, setara dengan kira-kira 500 gram atau setengah kilo. Tapi jin zipang ini biasanya digunakan untuk radikal suara ya, untuk membantu kita dalam menghafalkan pelafalannya. Misalnya kalau dikasih zhou zipang, jadi ada radikal jalan, maka bacanya jin nada 4. Jin nada 4 dan artinya dekat atau mendekati ya, sesuai dengan radikal jalan. Ini yaitu
jin bacanya. Kemudian kalau kita kasih mu zipang radikal kayu, bacanya tidak cocok ya. Di sini bacanya si dan artinya banyak sekali ya. Bisa memisahkan, menganalisis, menguraikan ya. Radikal ke-98 yaitu pai zipang. Pai itu artinya putih dan biasanya ini juga sebagai radikal suara saja. Misalnya dikasih shu sin bang di kiri, maka pai di kanan jadi baca pa. Karena shu sin bang ini berhubungan dengan hati, pa artinya takut ya. Pa artinya takut. Kalau dikasih ren zipang, pai jadi baca po ya. Po itu kakak laki-laki dari papa ya, jadi empek atau apa ya kalau di Indonesia kita ngomong ya, atau pak D ya bahasa Jawanya. Popo radikal orang ya kan, popo itu kan bentuknya orang dan kemudian bacanya seperti pai dan ternyata bacanya po ya, ini adalah po. Radikal ke-99 yaitu pao zitou, artinya membungkus atau merangkul ya. Contohnya kita tambahkan se di bawah, ini adalah bentuk se di bawah, maka bacanya tetap pao dan artinya kantong atau membungkus ya. Ya, sesuai dengan arti dari pao zitou, memang artinya membungkus atau merangkul. Nah, kalau kita kasih tian aja sedikit satu di dalam, maka bacanya shao. Shao ada dua ya, artinya sendok. Dan akhirnya kita tiba di peringkat atau radikal ke-100 yaitu li zipang, artinya berdiri. Li zipang, kemudian di kanan dikasih atasan bawah itu dibacanya kanannya adalah tuan ya. Tuan, maka bacanya tetap tuan. Tuan ini banyak arti juga, bisa awal, alasan, lurus ya, menenteng ya, atau menyuguhkan. Misalnya tuan kai shui itu adalah menyuguhkan air putih misalnya. Kalau kita kasih di sobang ya, radikal tangan di sobang, maka li berfungsi sebagai radikal suara. Li jadinya la, ada satu ya la, dan la ini berhubungan dengan tangan ya, jadi artinya menarik. Nah, dan akhirnya tercapailah sudah peringkat ke-100 dari Ben Pampuso yang telah kita pelajari dari episode 1 ya, menulis Mandarin. Semoga berguna. Sampai di sini, 谢谢大家，各位同学再见。